Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, nami kula Pak D Santoso saking Tlatah Balong Bendo. Terkait apakah ada keterangan atau hadis bahwa Rasulullah Nabi Muhammad kita kan tertera pakai sistem wasilun. Tapi Kanjeng Nabi pun apakah pernah mengalami al-majadubun Gus di situ, dan apakah puncak daripada makrifat itu terlebih dahulu harus mengalami jadab atau majadubun? Niku perlu dipun kasih penjelasan Gus. Matur suwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan durung takok Kanjeng Nabi ta? Bareng Gus. Pun terkait hadis ini ahli kitab kan kakean cocot lah, mesti didalile hadis ngono. Lah ngono to. Biasa. Kuwabe ahli kitab ilmu tentang masalah ilmu zahir mesti takok landasan hujah hadis bu Quran. Iya. Tapi memang iya gak salah. Tapi apa ta paham nek tak dunungno iki hadise? Tiap-tiap amaliyah yang terjadi pada seluruh umat manusia ada kalanya tertolak, ada kalanya diterima. Apa sebab ketolak dan apa sebab diterima? Ini semua amal atau amaliyah apapun, lebih-lebih amaliyah yang dikatakan sebagai amaliyah kang soleh tanpa kecuali. Apakah itu sholatnya, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasa hajinya, apapun yang dikatakan miturut pandangan syariat amal yang bagus. Ini ada kalanya ditolak oleh Allah, juga diterima. Apa tandanya? Apa sebab amal iku ditolak? Karena tidak ada dasar ikhlas, enggak ada. Mengapa keterima? Sebab ada dasar ikhlas. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun. Seluruh amaliyah iku laksana patung. Sifat daripada patung adalah la haula wala quwata. Nggak bisa manfaati. Nggak bisa bergerak, nggak bisa jadi penolong,
menolong juga nggak bisa, dan lain sebagainya. Al-a'malu suwarun qaimatun, utawi piro-piro amaliyah iku suwarun laksana kaya patung qaimatun kang njegideg, qaimatun kang diam. Wa arwahuha, utawi ruhnya amal iku wujudu sirril ikhlas fiha, wujude rahasia ikhlas fiha ing dalem amal. Apa rahasianya ikhlas? Apa wujudnya rahasia ikhlas itu? Ternyata ini wajah wajhiya, mengarahkan wajahnya ruh terhadap wajah Allah. Iku ikhlas. Mana wajahnya ruh? Imanul haq, iman yang benar. Jatuhnya iman yang benar, kata Rasul dalam satu hadis disebut ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, seakan-akan kau melihat wujude Gusti Allah. Seakan-akan. Berarti kalau seakan-akan kan etok-etok toh, Pak. Artinya apa? Bukan kau yang melihat. Yang melihat Allah itu bukan makhluknya. Makanya dikatakan seakan-akan kau melihat Allah. Ini wajah tuh, sesungguhnya ku arahkan wajahku ruh imanul haq, ngimani yen sak temene kabeh kuwi adalah illa billah. Berarti sudah nggak ada pengakuan sama sekali. Akunya hamba yang menyembah nggak ada. Berarti duduknya di hakul basiroh. Akunya Allah. Menghadap ke wajah siapa? Wajhiyah. Terhadap wajah Allah. Dalam satu iman. Nggak ada selain daripadanya yang wujud, tidak ada yang lain daripadanya yang semua apapun, sembarang kalir, apa? Sembarang kalir, semuanya. Akhirnya la maujudan illallah. Kalimat itu kan ditarik dari sisi ilmu. Kalau sudah laku yo ana, itu loh. Inilah ikhlas. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Jadi manakala amal itu didasari dengan ikhlas, ma'rifatullah,
Maka laksana patung dikasih roh. Jenengan niki dikasih roh. Akhirnya saged tumindak mriki. Akhirnya jasad jenengan dikasih ruh. Akhirnya bisa berdiri, bisa jongkok, ruku, bisa sujud, bisa duduk, bisa berbaring. Pertanyaannya, apakah roh itu Allah? Iya, ya duduk. Iya juga bukan. Iya juga bukan. Bukan juga iya. Wis. Kuingku dapat jawaban kalau estu dirimu telah ada proses nafi itsbat, penamfaan dirimu, peniadaan dirimu, aku dirimu, nanti akan muncul aku Allah. Baru temriku paham tidak juga iya. Niki lak sik bingung ah. Sing bingung ya nikmati kebingunganmu. Aku biyen ya bingung, cuk. Tewitik mangrek ya. Berarti jenengan dendam, gak dendam. Kau biar merasakan rasane wong bingung iku kepriben. Iki ono permen jenenge permen wedhus. Iya, wedhus iki. Oh, butuh. Tulisane meh padha. Wedhus. Pun terus saya dasari ikhlas iku piye carane. Pokoknya setiap kali kau beramal, sertakanlah maksud daripada ini wajah tu wajiyah. Bukan ngarahno wajahmu terhadap wajah makhluk. Bukan. Makanya saya kurang setuju ketika saat si Salib suluk diperintahkan Robitoh menghadap wajah guru. Kurang sependapat saya. Dengan alasan kamu bisa sampai pada Allah lewat aku. Kurang sepaham saya. Tabrakan dengan Al-An'am 79. Tabrakan. Enggak ada ning Quran iku ketika Anda suluk ruhaniyah kongkon madep selain Allah itu enggak ada. Kita bicara tauhid lo ya. Dari versi pandangan tauhid enggak ada. Padahal tujuan kita untuk suluk itu bertemu Allah, usul pada Allah. Terus mengapa kita arahkan terhadap wajah lain? Silakan sampai majang foto nok nggone
bali tambah ono turonmu barang kayak pawon kayak ono. Enggak apa-apa, sapa sih sing ngelarang? Enggak ngelarang, silahkan. Kurang terima pianmu gambar ono foto gurumu kabeh ya. Kurang terima maneh ngarepe omahmu bentuken irunge tok. Masyaallah. Kapan tercapainya satu tujuan? Ketika saat Anda solo. Kalau terus seperti itu, inilah korbannya saya sendiri. Makanya aku nggak mau jenengan korban kedua kali. Jangan. Sudah cukup aku aja. Cukup sih ngalami seperti itu. Wis ojo percaya dihapusi tok amamu. Ya hapusi tok. Kita lihat la haula, kedudukan kita sebagai makhluk siapapun, status Anda siapapun, kedudukannya la haula wala quwata. Kayak patung. Tidak punya daya upaya apapun, kehendak apapun, kekuatan apapun, enggak ada. Gitu kok ngaku-ngaku bisa bimbing. Gitu kok ngaku-ngaku bisa nuntun awake dhewe ora iso nuntun wong li. Allah ya Karim. Illa billah. Lah di sini persoalannya itu yang tidak paham. Ya Karim. Bun. Hadi arahno wajah rohmu terhadap wajah Allah. Mana wajah ya Allah? Mana wajah ya Allah itu? Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Mana wajah ya Allah itu? Surat Qaf. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Udah banyak ayat yang menyatakan wajah Allah itu mana. Ya ning ngarepmu iku lah wajah Allah toh. Kok umpama andai kata seluruh umat manusia mata dohirnya ini bisa dijadikan sebagai alat untuk melihat wujudnya Allah hakiki, gak majasi loh, hakiki. Kaono wong sing berbuat maksiat titik gak ono, gak ada. Itu gak ada. Gak ada orang itu mau curi barang orang, gak ada. Wong wedok gak ada yang rasan-rasan gibah, ini gak ada. Kalau toh wujudnya Allah bisa kok lihat dengan mata dohir secara hakiki. Gak mungkin. Sebab jenengan repot, indah, nikmat melihat wujudnya Allah. Jadi jenengan melihat wujud bojo sampean niku munek-munek. Tahu munek-munek? Mual. Apalagi dikei blonjo gak neriman. Sakwulan dikasih 10.000. Muring-muring. 10.000 duit biyen Pak, ngono lho, gak duit saiki. Tahun 70 10.000 berapa? Oh, oke. Yes. Nggih. Wis kalah, bojo sampean yo kalah. Wis gak sempat Bu jenengan purun nglayani
nyervis garwa jenengan gak sempat. Karena jenengan selalu dalam posisi di zona indah, di zona tentram, di zona macam-macam. Sampai nyawang bojo sampean Bu bunek. Iya. Makanya di situ wujudnya Allah bisa dilihat dengan mata zahir secara majas. Lah hakikinya dilihat secara ainul basirah. Lah ini Pak, bagaimana antara majas dengan hakiki iku sama. Wis terus no dewe. Permen apa iki kaya ana lisuse iki. Awisis. Makanya was apa? Wud tak waca jakno tak kira wedhus. Bon. Materi kita pada kesempatan malam hari ini akan berbicara tanda-tanda amaliyah iku diterima. Ya. Tadi yang ketolak sebab apa sudah saya jelaskan. Sekarang kita bicara amaliyah yang diterima. Man wajada sing sapa wonge nemu samrota amalihi ing buah dari satu amaliyah ajilan di dunia ini. Di dunia ini sampean sholat, Anda merasakan buah daripada sholat. Buai iku rupa apa ning ati sampean. Barang siapa saat di dunia ini sudah merasakan buah dari satu amal, fahuwa dalilun, maka utawi man iku dalilun, satu bukti ala wujudil qabul, atas diterimanya satu amal ajilan sukning akhirat. Nis. Amaliyah apa yang bagaimana yang amaliyah itu diterima oleh Allah. Kalau ini tadi kita ngomong tanda nek amaliyah diterima dening Allah ning dunya kuwi, di dunia ini kau sudah merasakan nikmatnya amaliyah. Wis. Buah daripada amaliyah itu yang bagaimana? Macam-macam, Pak. Ada buah seneng sebab diwahni wong. Saya ulang. Ada buah rasa bangga diri satu amaliyah sebab dipuja orang. Jos kados sampeyan iki. Tidak ada orang sebaik jenengan. Perlu ditiru niki, diabadikan tanpa pamrih. Gak ada tendensi apapun. Rasa seneng atas buah pujaan orang lain itu bukan tanda diterimanya satu amal. Bukan. Ningati ono ada rasa bahagia tersendiri atas pujaan masyarakat karena satu amaliyah itu.
Lho gak ana wong sing saleh nek gak sampean. Aku ngene iki ya krungu ae. Kok bukan Jaya Baru kan sing wani. Bicara tentang dinul haq terus terang. Perlu dibudayakan, perlu dikembangkan. Wis tah mah jos iku wae. Hati-hati. Hati-hati. Ingat, ada satu makalah mengatakan pujaan masyarakat itu adalah racun yang mematikan hatimu. Hati-hati. Ya garis. Manakala kita berbangga dan berbunga-bunga sebab pujaan masyarakat atas amalia yang terjadi pada diri kita, itu bukan termasuk tanda amalia itu keterima, bahkan malah sebaliknya tertolak. Mengapa? Dia berbunga-bunga karena dia merasa dirinya yang melakukan. Makanya suka pujaan masyarakat. Barang siapa menemukan buah dari satu amal ajilan di dunia ini, maka itu tertanda bahwasanya bukti amalia itu diterima. Pertanyaannya adalah buah yang bagaimana yang dimaksud. Pun niki gandeng ambek makalah yang mengatakan husnul a'mal nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Baguse amal, keterimane pirang-pirang amal secara fisik ini dilihat sumber dari keadaan hatimu itu, karena hatimu kolbin zahidin. Kalau ning Quran apa? Kolbin salimin. Kolbin salim, hati yang selamat dari kepentingan hawa nafsu. Satu amal yang sudah tidak muncul keakuan hamba, otomatis akan muncul keakuan Allah. Itulah yang menjadikan rasa damainya hatimu, rasa tentremnya hatimu, rasa sejuknya hatimu itu tanda bahwasanya amal itu diterima dening Gusti Allah. Wis umpama Gus kula nyolong, tapi kula saweneng nyolong. Contoh ya, mang lak bangsa api-api tok ah. Saiki bangsa welek. Kula nyolong Gus, tetapi kula niki ning ati sejuk lan bahagia nyolongnya. Oh ngono ah. Engko ya. Angsal kula tangklet jenengan. Nggih. Umpama kuwi dicekel warga digayapui, dicekel polisi dihukum, seneng enggak? Mengke dhisik. Mengke dhisik. Lah nek mengke dhisik berarti gak cocok. Paham maksud kula? Kuwi nek saweneng pada waktu nyolong, ya toh? Secara syariat ada konsekuensi, Anda ditangkap polisi, Anda dijeblos karena hukuman, bahkan sebelum ditangkap itu warga ada yang tahu, kau itu dipukuli oleh warga, terus ning kono kuwi kudu ya melok seneng. Mestine melok.
Lah kira-kira ketika dikejar melayu mboten nakmu? Nggih melayu. Ya gak oleh melayu. Ya kudu meneng. Nggih kula sing nyolong. Ngono. Terus digiyupuki, dikekno pipi kanan, dikekno pipi kiri. Kudune ngono. Kok melayu? Berarti gak objektif kamu. Nyolongi saweneng nek diukum mboten sen. Lah gak oleh kudu objektif. Apa objektif? Balan padha senengi dihukum ya saweneng, digepuki warga ya saweneng, kudune ngono. Kula menetapkan Allah nyateng mriku. Bener koyoke kula sing nyolong, tapi kula sadar sing gerakno iki Allah ngono ya. Oke, warga nggeyepuki nanggone awakmu ya krana Allah to. Nggih beki. Lah kono beki. Ka oleh kudu ya ngono. Dadi ya wis diterima ae kabeh iku ana konsekuensinya masing-masing. Buah apa? Samroh. Samroh bagaimana? Buah apa yang dimaksud? Kedamaian. Jenengan sholat, contoh. Kok di situ Anda itu tidak ini wajah tu wajhia, mesti apa yang Anda pandang, apa yang Anda lihat, apa yang Anda ingat itu pasti selain Allah. Nggak ada buah di situ. Yang rasa damai nggak ada. Tetapi ketika saat Anda mengarahkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah, Anda manunggal di situ, Anda mengahadkan Allah di situ. Wis, kadang juga lali rokaat, lali bacaan, lali gerakan. Gak apa-apa. Allahu Akbar. Lah kok dohire halo. Halo Bandung, ibu kota riangan. Halo, halo Bandung. Lah kok menyanyi ngono? Nganda diletakkan Allah majeduk. Gak apa-apa. Wong Anda gila kok. Gak apa-apa. Jadi ketika saat Nabi Ibrahim menghadap terhadap wajah Allah, inilah wa ma ana minal musyrikin. Itulah letak bersihnya, murninya satu iman tanpa ada syirik. Tanpa ada syirik. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk dalam golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti letaknya murninya imanmu itu ketika saat di detik-detik makrifat itu. Detik-detik makrifat. Berarti yang mandang Allah ya Allah sendiri. Begitu. Bapak Ibu, sekarang evaluasi diri. Kui amaliyah opo wae, amaliyah apapun, apakah di situ sudah kau temukan ketentraman, kedamaian hati atau enggak? Jikalau sudah kau temukan, condonglah terus kau beramaliyah. Tetapi jangan ruhaniyahmu condong terhadap buahnya. Sebab jikalau kau condong pada buahnya hatimu, maka itu masih kepentingan hawa nafsu. Kok tambah ngono, tambah bingung Gus. Tadi mengatakan teruskan amaliyah yang di situ. Karena ada
kenikmatan kedamaian. Tapi kok ujung-ujungnya jikalau kau condong pada buahnya, maka kau termasuk ada kepentingan hawa nafsu. Akhirnya ditolak maneh. Yes ngene iki, Pak. Ngaji ilmu bingung ya ngene iki. Ya dah? Yes ngeten iki. Tapi ingat, dengan adanya kebingungan yang terjadi pada dirimu, nanti akan bisa mengungkap rahasia-rahasia ketuhanan di situ. Iya. Ini cara materi itu materi yang paling tinggi. Tidak hanya S3, Pak. Paling dukur S pinten? ST. ST raimu kok ana ST ngene kok. Iku paling tinggi. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad wahyu yang tertinggi adalah ana. Ini. Ana. Iku wahyu yang tertinggi. YouTube ceken ngene iki kakean reverb apa gak? Nek kakean reverb sakno kaya dik wingi lho ya. Nggawa headset ngene iki, dirungok ning ngene krungu swara liya. Headset. Ngoten lho. Hati baru cetha. Yang ada di luar nyaman. Nyaman cung, ya nyaman. Mesake. Pun. Mengapa di situ dikatakan tanda-tanda daripada diterimanya amaliyah itu buah rasa damai? Senang di situ. Satu sisi kita tidak boleh condong terhadap buahnya ketika beramaliyah, karena buah itu masih kelebu makhluk. Buah masih kelebu makhluk. Sehingga sholatmu, zakatmu, posomu, hajimu, bila mana hatimu condong terhadap surga dan pahala, hak ditolak. Karena itu masih kepentingan hawa, miturut pandangan sisi hakikat. Wis rungokno doblokmu iku. Kupingmu nek sik ana cukul batu tak jogokno urek-urek iku lho. Apa iku? Tamablas apa? Kan tablas apa? Sing ana nyikone lho, Pak. Kapase lho. Kan tablat. Mbuh ya. Nek gak trimo ya linggis ngono. Cekne bolong ngono. Tapi yang balik maneh prosesmu biyen ya kaya ngono. Karena ngene, sapa yo anjing gawe model dek iku mang sik krana surga. Rai bocok saka njeplak son ngene. Iku Gusti Allah yo ngono kuwi. Ya, sorry bos. Pak nyun sewu, memang ini kan ilmu, ya dah. Ilmu itu untuk menata sistem supaya laku bener, lho ngoten lho. Nek wis ngomong laku, gak ngomong wis. Nek wis kita sampai pada laku, nggak bicara. Nggak bicara, apalagi sudah sampai pada substansinya. Wis gak mungkin, Pak, akan menyalahkan si A, si B, si C. Iya, sing kabeh sing nglakokke ya Gusti Allah. Mau bilang apa lu? Hah? Bisa protes apa? Lalu wis dadi patung. Wis gak sombong. Berhubung ini sifatnya masih dakwah. Masih dakwah sifatnya masih ilmu,
yang maksud dan tujuannya ilmu untuk menata sistem keruhaniahmu supaya benar, maka jangan kau ada sesuatu yang terbesit dalam hatimu ketika beramal iku mengharapkan surga dan pahala. Karena itu ditolak. Nah terus yuk Anda harus memandang hatimu menghadap bersaksi hanya pada Allah. Caranya yaitu Al-An'am 79. Ini wajatu iya. Lah disitulah akan ketemu Anda zikir sirul asr itu di situ. Oh gitu ya. Wis laku nek wis laku ya udah. Enggak bicara sudah. Diem. Untuk betul-betul 100% sadar diri kalau kita itu adalah patung. La haula wala quwata. Udah. Kok terjadi sesuatu? Karena illa bil ya Allah. Inilah Bapak Ibu, hakikine Allah, majasnya Allah. Dirimu sudah tidak ada, maka Allah hakiki, Allah majas. Jadi tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Begitu. Ini yang paling tinggi. Aku tidak akan pernah mengutus utusanku sebelum kau. Kau itu siapa? Kalau melihat dari sisi syariat muhakamah, kembali kau siapa? Muhammad. Maksudnya adalah kanjeng Nabi secara syariat. Nah secara hakikat kau Muhammad siapa? Nah, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelum kau Muhammad. Iki Allah yang berkata. Kecuali ilaihi annahu wajib membawa dan menyampaikan wahyu yang paling tinggi, yang paling inti. Ilaihi annahu berupa apa? La ilaha illa ana. Ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Sampaikan Muhammad. Jikalau kau tidak mau menyampaikan, maka kau tidak akan kuanggap sebagai utusan. Begitu. Nyun sewu Pak, jangankan di la ilaha illa ana nggak ketakutan. Lawang di la ilaha illa anta aja ketakutan. Saking takute, saking wedine mau nyedek, tidak mau mendekat, takarub pada Allah nggak mau. Sehingga nggak ada ceritanya kita dulu beramaliyah apapun ingin bertemu Tuhan, nggak ada. Mesti hati kita ingin bertemu pahala atau syurga. Dulu seperti itu. Padahal pahala, syurga itu buah dari satu amal dan itu makhluk. Tadi saya katakan, jikalau kau mencondongkan hatimu terhadap buah satu amal itu termasuk kepentingan hawa nafsu. Berarti amaliyah itu masih kau sertai syirik secara khafi. Ya bunayya,
La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman 13. Anak putuku, jangan sekali-kali kau beramaliyah ini dalam hatimu ada syirik. Inna syirka la zulmun azim. Jikalau kau teringgapi syirik dalam amaliyahmu, maka la zulmun azim akan menggelapkan dirimu. Artinya amaliyahmu itu ketolak. Wis bali onang buri ket bayen sampeyan sampak seprene. Endi amaliyah sing diterima iku? Ayo. Mana? Ketika saat jenengan ini belum menerima dinul haq, mana? Zong, semuanya itu zong. Kosong, nggak ada isinya sama sekali. Alias hubitot a'maluhum wa malahum minasirin. Ketolak. Karena terjangkit penyakit syirik. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, jikalau satu amaliyah itu belum ada rasa tentram hatimu dikarenakan belum bertemu Allah, lekas evaluasi dan bagaimana menciptakan samroh buah di situ. Apa yang harus jenengan lakukan? Ini wajah tuwaj, iya. Itulah aplikasinya Sirul Asrar di dalam amaliyah. Kau menyadari, merasakan itu bukan lakumu tapi lakunya Allah. Kau enggak akan pernah mengakui itu lakumu tapi itu lakunya Allah. Ketika Anda sholat, rasakanlah kehadiran Allahmu di dalam dirimu, baik di dalam maupun di luar dirimu, sehingga dengan itu, adanya itu, illa billah itu akhirnya terjadi pergerakan dan segala-galanya. Berarti sibukkan hatimu terus untuk menjaga zikir tersebut dalam hatimu. Aku yakin kalau ini sudah terjadi pada dirimu, maka buah daripada amaliyah kedamaian tadi akan tercipta. Makanya jenengan kan takon, kula niki masalah durung mari-mari. Piye amriye mari. Yo mati yo. Gak mati dikubur iku lho Pak Bu ya maksudnya. Bukan. Nyun sewu. Walaupun persoalanmu belum selesai, itu mesti ada sebab akibat, ada sebabnya. Evaluasi. Berarti untuk menghadapkan wajahmu terhadap wajah Allah itu ada selilite, tahu selilit? Ada sirike. Sebab gini Pak, jikalau kau tidak mikir masalah-masalahmu, justru kau hanya mikir bagaimana wajah ruhku itu bisa menghadap dengan benar wajah Allah,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti akan membuka lebar-lebar pintu solusi di setiap masalahmu. Tetapi ketika saat kau beramalia itu jangan condong untuk keluar dari masalah. Nek sampean sik duweni kepentingan ben masalahku mari rek tak condongke atiku nang Gusti Allah. Sampak gondol ndasmu enggak kelakon-kelakon kowe. Estu. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan membuka, Pak. Menjadikan satu masalah yang asalnya tertutup, nggak bisa dibuka, makhrajan, Allah buka itu. Allah buka itu. Karena hatimu tidak condong untuk keluar dari masalah. Kula kok rada bingung sih Gus. Satu sisi amalia ini kanggo nyaur utang. Tapi sisi aku ngamal no kok gak oleh duwe niatan untuk ndang lekas nyaur utang. Lagi bingung. Nikmati kebingunganmu. Nanti kau kalau sudah betul-betul dikatakan menghadap betul-betul wajhiyah, maka di situ akan paham. Udahlah, walaupun itu urusan-urusan yang berkenaan dengan selain Allah yang susah kebuka, manut aja ambek Qur'ani, madepo ae nang Gusti Allah. Engko mungkin umpamu ditawake dibrok-brok ya apa? Ya madepo nang Gusti Allah sing brok-brok. Gitu aja kok repot. Bapak Ibu hadirin, jadi kalau toh memang belum ada buah yang kau rasakan, udah kasih roh amalmu itu. Roh amalmu adalah ikhlas. Hakikate ikhlas utawi rahasiane ikhlas, lepaskan keakuanmu yang melakukan. Lalu secara otomatis akan muncul keakuannya Allah yang berlaku di situ. Keakuanmu yang disebut nafsu itu sudah tidak berfungsi karena menjadi patung. Akhirnya muncul keakuan Allah. Paham nggih? Itu apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan tanda buah yang kita rasakan di dunia ini sebagai tanda amaliyah itu di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Silahkan yang ada di majelis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, nami kula Pak Desantoso saking Tlatah Balong Bendo. Terkait apakah ada keterangan atau hadis bahwa Rasulullah Nabi Muhammad kita kan tertera pakai sistem wasilun. Tapi Kanjeng Nabi pun apakah pernah mengalami al-majadubun Gus di situ, dan apakah puncak daripada makrifat itu terlebih dahulu harus mengalami jadab atau majadubun? Niku perlu dipun kasih penjelasan Gus, matur suwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan durung takok Kanjeng Nabi ta? Bareng Gus. Pun terkait hadis
Ini ahli kitab kan kakean cocot lah, mesti didalile lah ngono. Lah ngono toh. Biasa. Kabeh ahli kitab ilmu tentang masalah ilmu zahir mesti takok landasan hujah hadis bu Quran. Iya. Tapi memangnya ya gak salah. Tapi apa ta paham nek tak dunungno iki hadise. Contoh hadis sahih terkait masalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Umpama iku tak omongno. Iku termasuk akhlak ilahiyah rohaniyahmu, pengajaran dinul haq. Atau yang tadi ditanyakan tentang apa, Mang? Durung aja dupun sak durunge mang lho. Wasilun. Apakah Anda bisa terima hadis ini? Saya katakan bahwasanya ini adalah wasilun. Nek coro sampai takok masalah wasilun secara tulisan gak ketemu. Nek kinayah ketemu. Sesungguhnya aku tidak akan diutus oleh Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manu. Lah ini nek gak megang Al-Qur'anul Qadim tetep ora percaya. Ahli kitab itu nggak akan percaya, Pak. Oh iku lak pikiramu dewi, iku teko setan, teko jin. Tah, kuwi ro setan dah. Aku takok ngomong setan, ngomong nafsu. Kuwi luwih seru nafsumu dhewe ta. Ya gak iso omong nek ngono. Jadi kalau takok hujjah hadis terkait wasilun ya itu. Sokeh lho Pak itu. Sesungguhnya aku tidak diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya akhlak secara syariat juga akhlak secara hakikat. Akhlak jasmani hubungannya ambek syariat, akhlak rohani hubungannya dengan hakikat. Disebut akhlak ilahiyah dengan akhlak istimaiyah. Istimaiyah berarti syariate, jasate, ilahiyah berarti ruhaniyahnya. Paham? Kedua, jadab. Apakah Rasulullah dulu itu pernah gendeng? Nggak gitu toh? Jadab. Iku sing nganggep gendeng iku wong Bani Israel. Apa jenenge kaum kafir Quraisy. Yang menganggap min jinnah Rasulullah iku adalah sebagian mantan orang gendeng jinnah. Ya. Kafir Quraisy. Tapi para pengikut beliau mboten, Pak. Tidak mengatakan gendeng. Nek gendeng nang Allah lo ya. Rasulullah iku rajane. Gendeng nang Gusti. Umatnya gendeng-gendengan. Gendeng cilik-cilikan. Gendeng cilik-cilikan. Dan atau apakah ketika saat sampai pada makrifat Allah itu harus mengalami gendeng? Sita ngomong gendeng itu kan dari sudut mana kita ngomong? Ya toh. Kalau dari sudut pandang orang umum loh ya.
mastani gendeng karena perilaku sampean niku tidak sama dengan perilaku pada umumnya manusia. Mengapa demikian? Karena Anda sudah lepas dari sifat kemanusiaan, keluar dari sifat basariyah. Artinya sifat basariyahmu itu sudah jinak. Orang umum bersukaria dengan kemewahan dunia. Anda kok malah enggak? Saya suwe gak semangat. Memang begitu prosesnya, Pak Bu. Prosesnya seperti begitu. Tapi kalau yang dimaksud gendeng miturut kacamata hakikat itu bukan gendeng sing pandangan syariat, enggak. Disebut gendeng-gendengi Gusti Allah. Ayatnya ada. Kul in kuntum tuhibbunallaha, tak maknani jikalau kau nyun sewu ingin gendeng ambek Gusti Allah, yo manuta Muhammad. Berkai Muhammad tahu, tapi ojo mandang gendeng dari sisi umum lo ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha, bahasane gendeng iki adalah cinta. Muhammad katakan, jikalau umatmu ingin cintanya diterima oleh Allah, kepingin gendeng nang Gusti Allah, fattabi'uni, suruh ngikuti awakmu. Karena awakmu tahu. Artinya karena Muhammad ikut cintanya diterima oleh Allah. Sebab apa Rasulullah cintanya diterima oleh Allah? Karena Rasulullah itu cintanya terhadap selain Allah itu sudah ditanggalkan. Masih bojone garwane iku mang sekawan misalnya, tetap cintanya itu hanya pada Allahnya. Paham maksudku? Masya sugio ya apa jatuhnya cinta rohaniyah ini wajah tu wajia. Iku dirani gendeng monggo. Tapi duduk gendeng pandangan umum bukan. Jikalau kau mengikuti Muhammad, bagaimana jawabnya? Yuhibbukumullah. Cintamu akan diterima oleh Allah karena gendengmu nanggone kesenangan dunia wis kok deleh, saiki ganti gendeng nang Gusti. Nah, cetha? Engko ojo mandang gendeng ngomel-ngomel di tengah dalan. Iku tuh. Apakah Rasulullah ikut juga zadab? Apa sih maknanya zadab ya? Zadab iku ketari'i ruhmu di dalam makom musyahadah, saking benteri cahaya ma'rifat akhiri lalai hatimu terhadap selain. Bagaimana enggak lalai selain Allah di dalam dirimu sudah tidak ada. Ilingo ya apa wis gak ono. Begitu loh maksudnya itu. Kalau yang dimaksud di sini yang benteino Pak. Cuman beliau diletakkan di dalam apa? Khawasul khawas. Artinya akal iki sambung masalah hablum minan nas. Akal iki masih sambung terhadap aturan-aturan di dalam hukum syariat. Ana sing jadab iku lali wisan. Hukum syariat iku lali sebab akale off, iku diletakkan di khos. Nah ini
Sehingga di dalam khawasul khawas mesti muncul petang sifat. Sidik, fatonah, tablek, amanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini jadab sing model koyok ngeten iki iso ditakoni. Gegawan tablek berarti menyampaikan. Gegawan sidik apa kebenaran itu disampaikan, enggak didelik-delikkan, enggak disembunyikan. Sidik temen. Jadi apa yang beliau sampaikan itu tidak atas dasar akal-akalan. Temen teko Gusti Allah. Temen. Wis. Fatonah berarti cerdas. Artinya cerdas bagaimana Allah itu gak tahu segala-galanya. Allah innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu ngalim perkara apa sing dohir pun juga perkara fis sudur yang ada di dalam hati. Terakhir adalah apa? Wis sidik wis amanah. Berarti gak khianat. Nek umpama iki bener ya sampeno bener, nek iki salah sampeno salah. Dalam bahasa konteks ilmu, makanya saya sendiri ya tak mentalak no. Amaliyah sholatmu, amaliyah zakatmu, poso hajimu ditolak Allah manakala hatimu itu tidak makrifat Allah. Jane yo ngene iki kula mentalak-mentalan, gak teko kula asline ngomong. Berhubung itu harus ku sampaikan supaya harapan Anda naik untuk satu tingkat lagi amaliyah biar bermutu dalam dirimu, maka maklumilah barangkali aku kakean cocot ngaten lho. Jangan salah paham. Lebih-lebih saudaraku yang masih ada di di syariat fakot, syariat saja. Kami menyampaikan hal ini itu bentuk kasih sayangku padamu. Betul. Keumpama kami Allah tidak kasih sayang padamu, kok umpama saya boleh untuk memilih, aku akan memilih diam daripada kelutusan. Bahasa Indonesia ini kelutusan itu apa? Keluyuran, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ngaji babakan ngene iki. Toh yo tambah apa? Tambah capek, tambah remek itu. Estu. Oleh sebab itu tolong khususnya saudaraku yang ada di syariat saja atau yang ada di thariqah belum bisa menerima, jangan salah paham gitu. Sing gak seneng ngene iki dipotong-potong, diviralkan, sing gak tepak. Wah. Ki gak bahaya ngene iku. Ya iyalah bahayalah, hati-hati ya. Oke, Bapak Santoso dari tarik kelihatannya tadi ya. Jadi hujah yang mengatakan tentang wasilun itu tadi dalam hadis. Kalau kita ngomong majedub, jadab, apakah Kanjeng Nabi dulu ya jadab? Bahasa jadab itu gila, tapi bukan gila yang dimaksud pada umumnya. Kalau yang dimaksud gila pada umumnya Kanjeng Nabi nggak pernah, Pak. Tapi yang dimaksud jadab atau gila trisno iku nang Allah
Kanjeng Nabi termasuk Mbah Buyute. Jenengan iki gendeng cilikan. Sedaya kalau wau semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat pada kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.